pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. SPB 2026-27 ini ada beberapa sekolah inklusi yang memang menerima untuk sekolah-sekolah anak-anak istimewa ini. Dan di Permen juga sudah disebutkan bahwa mereka harus diberi ruang juga di sekolah-sekolah reguler. Daya tarik utamanya itu ialah dari vibes Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Apalagi kalau menuju sunset itu pemandangannya bagus banget untuk nongkrong dan ngabisin waktu di sini. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sebanyak 40 sekolah luar biasa di Sumsel sediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus. Kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera menjadi magnet bagi warga Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Esi. Pendengar, sebanyak 40 sekolah luar biasa di Sumsel sediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus. Upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 40 sekolah luar biasa atau SLB, baik negeri maupun swasta yang tersebar di 17 kabupaten kota, kini tercatat memiliki daya tampung hingga 3.500 peserta didik. Angka ini dinilai cukup memadai untuk memastikan setiap anak istimewa di Sumsel mendapatkan ruang belajar yang layak. Kecukupan daya tampung ini tidak hanya bergantung pada gedung SLB semata. Berdasarkan regulasi terbaru, sekolah-sekolah reguler kini memiliki kewajiban untuk membuka pintu bagi siswa berkebutuhan khusus melalui jalur sekolah inklusi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Utui Tatang Suntani menjelaskan, ruang bagi anak-anak istimewa ini sudah dijamin oleh aturan pusat. Aturan tersebut secara spesifik mengamanatkan agar sekolah reguler tidak menutup diri. SPB 2026-27 ini ada beberapa sekolah inklusi yang memang menerima untuk sekolah-sekolah anak-anak istimewa ini. Dan di Permen juga sudah disebutkan bahwa mereka harus diberi ruang juga di sekolah-sekolah reguler. Selain masalah akses, tantangan ekonomi yang sering dihadapi orang tua siswa juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Banyak dari siswa berkebutuhan khusus berasal dari keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Merespon hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah konkret dengan mengubah status beberapa sekolah menjadi sekolah negeri. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan setara. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, 9 layanan publik TVRI Sumsel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tapi sebelumnya kita ke informasi berikut, pendengar, mengenai kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera menjadi magnet bagi warga Palembang. Kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar megah Jembatan Ampera kini menjadi magnet bagi warga Palembang, terutama generasi muda. Deretan kafe estetik di tepian sungai membuat tempat ramai dikunjungi untuk bersantai, berkumpul, dan mengabdikan momen bersama teman maupun keluarga. Menjelang sore, suasana kawasan semakin hidup. Banyak pengunjung duduk santai sambil menikmati hidangan dan menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik Jembatan Ampera. Suasana di sini menjadi daya tarik utama yang kerap dimanfaatkan pengunjung untuk berpose dan berbagai momen di media sosial. Salah seorang pengunjung, Tasya, mengatakan kombinasi panorama Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Ia berharap kebersihan kawasan dan penataan parkir bisa terus ditingkatkan agar lebih nyaman bagi pengunjung. Menurut kakak nih, apa aja sih kak daya tarik utama di kafe-kafe pelataran Sungai Musi ini kak?
saya daya tarik utamanya itu ialah dari vibes Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Apalagi kalau menuju sunset itu pemandangannya bagus banget untuk nongkrong dan ngabisin waktu di sini. Berapa sih Kak rata-rata jumlah pengunjung pada hari biasa sama? Menurut Naila, karyawan kafe setempat, untuk jumlah pengunjung saat ini meningkat secara signifikan pada akhir pekan. Hari biasa cenderung sepi, sementara Sabtu dan Minggu kawasan yang ramai dikunjungi baik itu keluarga maupun anak muda yang ingin wisata dan menikmati suasana tepi Sungai Musi. Akhir pekan. Kalau hari biasa itu kurang rame sih Kak. Biasanya itu di weekend itu rame. Oh, ramenya di weekend ya. Keindahan Sungai Musi dan Jembatan Ampera dan kafe-kafe estetik. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, pengelola kafe rutin melakukan pembersihan harian dengan pesona Sungai Musi, meganya Jembatan Ampera, dan kafe-kafe estetik. Pelataran Sungai Musi terus menjadi destinasi favorit warga Palembang, baik untuk nongkrong maupun bersantai bersama keluarga. Lamsi Harsutonga melaporkan. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Sembilan layanan publik TVRI Sumsel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sumatera Selatan menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai mitra strategis di antara unsur TNI, perguruan tinggi, Diskominfo, RRI, pengamat budaya, mahasiswa, serta sejumlah mitra lainnya. Forum tersebut menjadi sarana bagi TVRI Sumatera Selatan untuk menyerap masukan, saran, dan evaluasi guna memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik. Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Selatan, Eplianti Analisa mengungkapkan ada 9 layanan publik yang saat ini dijalankan. Ada 9 layanan publik yang saat ini dijalankan TVRI Sumatera Selatan. Seluruh layanan tersebut dikonsultasikan kepada para stakeholder sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan data kelola lembaga berjalan dengan baik, transparan, dan profesional. Menurut Eplianti, forum konsultasi publik juga bertujuan memaksimalkan fungsi pelayanan TVRI kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih terstruktur dan berlaku seragam pada setiap pelaksanaan pelayanan. Ada 9 hari ini layanan publik yang kita konsultasikan kepada para stakeholder. Gitu loh. Ini semata-mata bentuk monitoring dan evaluasi serta merapikan tata kelola yang ada supaya proses layanan kepada publik itu ya maksimal diberikan oleh LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Eplin menegaskan bahwa apresiasi dari para stakeholder menjadi motivasi bagi TVRI Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan agenda perbaikan ke depannya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir, Ferdian Riza Yuda menilai TVRI telah menjadi media lengkap karena mampu menghadirkan informasi, berita, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Namun menurutnya TVRI perlu terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan selera masyarakat yang berkembang secara cepat. Kalau menurut saya TVRI itu sudah full komplit lah. Ada informasinya, ada beritanya, ada hiburannya. Tinggal lagi bagaimana memaksimalkan, mengiringi. Karena sekarang ini kan selera masyarakat ini sangat cepat berubah ya. Sangat cepat, kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Ferdian mendorong TVRI untuk lebih memperhatikan generasi Z, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas gambar dan siaran, mengembangkan materi program yang relevan, serta memperkuat pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menilai TVRI memiliki peran strategis sebagai penjaga kualitas informasi di ruang publik sekaligus mitra pembangunan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi lainnya mengenai pemerintah Kota Palembang menyiapkan hadiah bagi warga yang aktif melaporkan pelaku pembuangan sampah sembarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi masyarakat yang melaporkan aksi pembuangan sampah sembarangan. Program tersebut telah diberlakukan sejak 15 Mei 2026 untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kebijakan tersebut melengkapi penerapan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah ilegal berupa denda maupun sanksi sosial sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga memasang kamera pemantau di sejumlah titik yang selama ini rawan dijadikan lokasi pembuangan sampah liar, termasuk di kawasan fasilitas umum dan aliran sungai. Di bagi yang membuang sampah, tentunya bakal ada sanksi, bisa ada denda maupun sanksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melaporkan itu kita kasih reward. Kita boleh jadi kita reward, boleh jadi masalah kita kasih dana atau kita kasih hadiah apapun. Dan ini kemarin sudah saya tanda tangani BSOP maupun surat keputusannya. Melalui kombinasi pengawasan, penegakan sanksi, dan pemberian penghargaan kepada pelapor, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga permasalahan sampah di Kota Palembang dapat ditekan. Desi Mayasari melaporkan. Pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan akan melakukan perbaikan sementara dengan metode pengecoran sepanjang 600 meter di ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung kilometer 17. Penanganan ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada salah satu titik terparah sebelum perbaikan menyeluruh dilaksanakan pada tahun depan. Perbaikan tersebut difokuskan pada ruas Jalan Lintas Timur kilometer 13 hingga kilometer 17 yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ruas tersebut merupakan jalur utama yang dilintasi kendaraan logistik menuju berbagai daerah di Sumatera. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman mengatakan, metode pengecoran dipilih sebagai solusi sementara sekaligus untuk menguji daya tahan konstruksi terhadap beban kendaraan yang tinggi. Menurutnya, ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung setiap hari ini dilalui kendaraan bertonase besar, termasuk kendaraan overdimension dan overloading. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan umur rencana konstruksi. Melalui pekerjaan ini, BBPJN Sumatera Selatan juga akan mengevaluasi efektivitas metode pengecoran sebelum diterapkan dalam penanganan yang lebih luas. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan pekerjaan permanen pada tahun mendatang. Ia menjelaskan, panjang penanganan sementara dibatasi 600 meter karena mempertimbangkan aspek teknis dan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Rekayasa lalu lintas telah dibahas bersama sejumlah instansi terkait agar dampaknya terhadap pengguna jalan dapat diminimalkan. Selama proses pengecoran berlangsung, sistem buka tutup arus lalu lintas akan diterapkan di kilometer 17. Petugas akan mengatur pergerakan kendaraan secara bergantian agar aktivitas pembangunan dapat berlangsung aman tanpa menutup akses jalan sepenuhnya. BBPJN Sumatera Selatan menghimbau pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta menyesuaikan waktu perjalanan selama pekerjaan berlangsung. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintasi lokasi proyek. Pemerintah berharap penanganan sementara ini dapat memperbaiki kondisi jalan pada titik-titik kritis sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Perbaikan permanen di ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sesuai ketersediaan anggaran. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
Sebanyak 40 sekolah luar biasa di Sumsel sediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus. Kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera menjadi magnet bagi warga Palembang. Pemerintah Kota Palembang menyediakan hadiah bagi warga yang aktif melaporkan pelaku pembuangan sampah sembarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kebersihan lingkungan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.